Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk, mungkin ada yang izin atau ada yang sakit untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Era Riantika, bisa dipanggil Kak Era. Saya dari IAIN Tulungagung. Saya di sini akan menggantikan Ibu Laila sebagai guru matematika selama 6 kali pertemuan. Jadi kita akan bertemu itu kurang lebih selama 3 kali. Jadi kita akan bertemu selama 3 minggu, kurang lebih 3 minggu untuk pembelajaran matematika. Intinya kita akan bertemu selama 6 kali tatap muka plus 1 kali ulangan harian. Kita hari ini akan memasuki pembelajaran dengan materi baru, yaitu mengenai bentuk aljabar. Mungkin dari kalian, apa sih itu bentuk aljabar? Oke, saya akan menjelaskan. Bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya itu memuat huruf-huruf sebagai suatu simbol untuk bilangan yang belum diketahui. Jadi dalam bentuk aljabar ini itu memuat huruf-huruf kecil. Nah, huruf-huruf kecil ini bisa dari huruf A, B, C sampai dengan huruf Z. Nah, huruf ini itu berguna sebagai simbol di mana suatu bilangan yang belum tentu nilainya. Jadi nilainya ini tidak pasti. Bisa nilainya itu berupa angka 1, bisa 2, bisa 3, atau bahkan bisa 100. Nah, itu sesuai dengan permasalahan yang kita selesaikan. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjut ke subbab selanjutnya mengenai penerapan bentuk aljabar. Jadi tujuan kita mempelajari bentuk aljabar ini agar kita itu memahami konsep bentuk aljabar, seperti kita dapat menerapkannya ke dalam masalah kehidupan sehari-hari. Jadi bentuk aljabar ini bisa digunakan seperti menghitung berapa banyak bahan bakar yang digunakan kendaraan bis atau kendaraan mobil selama setiap minggu. Nah, bahan bakar ini kita bisa memisahkan dengan huruf kecil yang berada pada bentuk aljabar, seperti bisa kita X atau Y atau apa, seperti itu. Kemudian penerapan bentuk aljabar yang kedua itu bisa untuk menghitung berapa jarak yang kita tempuh apabila kita bepergian jarak jauh. Misal kita ingin pergi ke suatu tempat. Nah, kita itu berangkat pukul 7 pagi. Nah, ternyata kita sampai ke tempatnya itu sekitar jam 10. Nah, itu kita ingin mencari berapa jarak rumah kita ke tempat tujuan tersebut. Nah, itu bisa kita cari dengan menggunakan bentuk aljabar. Saya akan memberikan contoh mengenai bentuk aljabar seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu dari bentuk aljabar. Jadi kan tadi pengertiannya dalam bentuk aljabar itu terdapat huruf-huruf kecil yang melambangkan suatu bilangan tertentu. Nah, di sini kan terdapat huruf
x kuadrat sama huruf x. Nah, ini merupakan salah satu dari bentuk aljabar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari bentuk aljabar. Nah, unsur-unsur dari bentuk aljabar ini ada 4. Yang pertama itu adalah variabel, kemudian konstanta, koefisien, dan terakhir adalah suku. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing dari unsur-unsur bentuk aljabar. Sebelum saya menjelaskan, mungkin dari kalian ada yang tahu apa sih itu variabel. Saya akan menjelaskan. Variabel itu adalah suatu lambang pengganti bilangan yang belum diketahui berapa nilainya. Nah, jadi nilainya ini belum jelas. Nah, karena tidak jelas nilainya, maka dalam bentuk aljabar ini dimisalkan dengan huruf. Nah, hurufnya ini berupa huruf kecil, bisa berupa huruf A, B, C sampai dengan huruf Z. Tapi hurufnya ini bukan huruf kapital. Nah, hurufnya ini berupa huruf kecil seperti ini. Seperti ini, jadi hurufnya itu berupa huruf kecil A, B, C, D, bukan huruf besar seperti ini. Ini bukan merupakan simbol dari variabel. Kemudian saya akan memberikan contoh dalam bentuk aljabar mengenai variabel seperti ini. Nah, di sini kan terdapat bentuk aljabar 2x plus 5y. Jadi di sini variabel dari 2x itu adalah x. Kemudian variabel dari 5y itu adalah y. Jadi variabel dalam bentuk 2x plus 5y adalah x dan y. Kemudian yang kedua yaitu mengenai konstanta. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa sih itu konstanta. Nah, konstanta ini adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki atau tidak memuat suatu variabel. Jadi dalam konstanta ini tidak memuat variabel. Nah, variabel tadi kan berupa huruf. Nah, jadi dalam konstanta ini tidak ada hurufnya. Jadi berupa bilangan atau berupa angka. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada bentuk aljabar yaitu 2x plus 5. Nah, dalam bentuk aljabar ini itu konstanta dari bentuk aljabar 2x plus 5 itu adalah 5. 5 ini adalah konstanta. Karena kenapa kok 5 ini konstanta? Karena konstanta ini itu kan tidak memuat variabel. Jadi dalam konstanta ini hanya berupa nilai. Jadi berupa bilangan. Bisa berupa bilangan 20. Bisa juga seperti ini. Seperti itu. Jadi di sini kan ada bentuk aljabar 2x kuadrat plus 2x plus 10. Nah, dalam bentuk aljabar ini itu memuat konstanta, yaitu konstantanya 10. Karena yang lain ini kan memuat variabel. Nah, dalam konstanta ini kan tidak memuat variabel. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai variabel dan konstanta. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan
mengenai pengertian dari variabel dan konstanta. Oke, saya lanjutkan mengenai koefisien dan suku. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai koefisien. Nah, koefisien itu apa sih? Nah, koefisien itu merupakan bilangan yang melekat dengan variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi konstanta ini berupa angka, tapi di belakang angkanya itu memuat huruf atau memuat variabel. Contohnya seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud konstanta, nah tadi kan konstanta itu berupa angka, tapi di belakangnya itu memuat variabel. Nah, variabel itu kan berupa huruf. Jadi, oke, kita ambil salah satu dari bentuk aljabar 2x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0. Kita ambil salah satu suku, misal 2x kuadrat. Nah, di sini kan memuat variabel. Variabelnya adalah x kuadrat. Kemudian 2. Nah, 2 ini kita sebut sebagai koefisien. Jadi, koefisien dari 2x kuadrat itu adalah 2. Kemudian kita ambil suku berikutnya yaitu 3x. Nah, x di sini kan tadi apa? X di sini kan variabel. Kemudian kalau 3, nah 3 ini kan depannya variabel. Nah, yang berada di depannya variabel itu disebut sebagai koefisien. Seperti itu pemaparan dari koefisien. Mungkin dari anak-anak ada yang belum paham atau mungkin masih mengganjal mengenai koefisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai suku. Nah, apa sih itu suku? Nah, suku itu merupakan variabel beserta koefisiennya atau berupa konstanta pada bentuk aljabar dan dipisahkan atau dihubungkan dengan suatu operasi bentuk aljabar. Yang keempat itu adalah suku. Nah, di dalam suku itu memuat operasi. Operasinya itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Jadi dalam suku itu operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan itu sebagai penghubung antara suku satu dengan suku kedua. Kemudian saya akan memberikan contoh mengenai suku. Misal ada bentuk aljabar 2x kuadrat plus 3x plus 14 sama dengan 0. Nah, tadi kan suku itu dihubungkan dengan operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Nah, di sini kan ada dua operasi penjumlahan, ini dan ini. Nah, jadi yang dinamakan suku itu adalah 2x kuadrat, kemudian 3x dan 14. Peran dari bentuk aljabar.
contoh permasalahan seperti ini. Harga 3 buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga pensil, tentukan harga masing-masing buku dan pensil. Jadi maksud soal ini adalah jumlah dari harga 3 buku ditambah 5 pensil itu adalah 42.000. Kemudian yang diketahui dalam soal ini itu adalah harga sebuah buku. Nah, harga sebuah buku itu adalah 3 kali dari harga sebuah pensil. Nah, tugas kita itu mencari harga masing-masing dari pensil dan buku tersebut. Nah, dalam contoh permasalahan ini itu dapat diselesaikan dengan bentuk aljabar. Oke, dari permasalahan tadi itu dapat diselesaikan dengan cara kita misalkan, yang pertama kita misalkan harga sebuah pensil. Nah, harga sebuah pensil itu kita misalkan dengan X. Nah, tadi di soal itu diketahui 5 pensil. Jadi kalau harga sebuah pensil saja X, jadi harga 5 pensil itu adalah 5 kali X, atau bisa ditulis 5X. Kemudian yang kedua itu adalah harga sebuah buku. Nah, tadi kan di soal itu dikatakan jika harga sebuah buku itu adalah 3 kali harga pensil. Jadi harga sebuah buku sama dengan 3X. Nah, X di sini itu adalah sebuah pensil. Kemudian harga 3 buku, jadi 3 dikali 3X. Nah, 3X tadi kan harga sebuah buku, jadi 3 kali 3X itu adalah 9X. Kemudian yang ditanyakan dalam permasalahan tersebut adalah harga masing-masing buku dan pensil itu berapa. Kemudian jawab. Tadi kan di soal itu dijelaskan harga 3 buku dan harga 5 pensil itu adalah 42.000. Jadi 5X itu kan 5 pensil plus 9X. Nah, 9X itu kan 3 buku sama dengan 42.000. Jadi 5X ditambah 9X itu sama dengan 14X. 14X sama dengan 42.000. Kemudian kita cari nilai X-nya. Nah, X sama dengan 42.000 dibagi 14. Jadi X ketemu 3.000. Nah, kita kembali ke pemisalan awal tadi. Nah, harga sebuah pensil itu adalah X. Nah, jadi di sini kan nilai X-nya sudah diketahui. Nilai X-nya adalah 3.000. Jadi harga sebuah pensil itu adalah 3X. Kemudian kalau harga sebuah buku itu adalah 3X. Nah, X-nya tadi kan sudah diketahui, yaitu 3.000. Jadi harga sebuah buku itu adalah 3 dikali 3.000 sama dengan 9.000. Jadi jawaban dari permasalahan tersebut, harga sebuah pensil adalah 3.000, sedangkan harga sebuah buku itu adalah 9.000.
Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan atau mau menyanggah dari apa. Jadi jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini. Jadi pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang di dalamnya terdapat huruf-huruf. Nah, huruf-huruf ini sebagai simbol dari suatu bilangan tertentu yang belum tentu nilainya, jadi nilainya tidak jelas. Kemudian dalam unsur-unsur bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama adalah unsur-unsur bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama itu adalah variabel, kemudian konstanta, yang ketiga adalah koefisien, dan terakhir adalah suku. Nah, suku tadi kan sudah saya jelaskan, dan suku tadi itu terdapat 4 macam. Nah, yang pertama adalah suku 1, suku 2, kemudian suku 3, dan yang terakhir adalah suku banyak. Mungkin pembelajaran hari ini bisa diakhiri sampai sini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Saya akan memberikan tugas, yaitu silahkan buka buku LKS-nya pada halaman 52. Nah, di situ ada beberapa soal mengenai bentuk aljabar. Nah, di situ silahkan kalian kerjakan. Nah, besok akan saya minta dan nilainya akan saya ambil sebagai nilai latihan pada pertemuan pertama, yaitu tentang bentuk aljabar. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu bisa dipelajari mengenai operasi bentuk aljabar, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, silahkan dibaca di rumah mengenai operasi bentuk aljabar dan pengurangan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran hari ini bisa berguna di masa yang akan datang. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita ketemu di pertemuan selanjutnya mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.